Bab 1857, Lantai 7 Menara Percobaan. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Ling Qingsui tidak bisa menahan senyum pahit, hadiah ini. Saya benar-benar tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Zhu Yuguo jelas merupakan buah spiritual yang sangat berharga. Jika dialirkan ke dunia budidaya pasti akan menimbulkan persaingan yang sengit. Namun mendapatkan buah rohani yang begitu berharga tidak ada gunanya, lebih menjengkelkan daripada tidak mendapatkannya. Xia Ruofei berkata dengan tercengang, kamu tidak bisa makan bahkan jika kamu memakannya. Sayang sekali jika dibuang, dan kamu tidak bisa membawanya. Senior yang merancang misi percobaan ini, tidak bisakah kamu begitu nakal? Xia Ruofei memandang kedua Zhu Yuguo di tangannya dalam diam, lalu berkata sejenak, sia-sia kita mendaki ke dasar tebing untuk mengambil kedua Zhu Yuguo itu. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, pergi ke bagian ini. Kamu juga bisa mendapatkan dua. Lupakan, ayo langsung ke lantai 7. Saya harap misi lantai 7 tidak terlalu buruk. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba terasa ringan di tangannya, dan kemudian dua Zhu Yuguo yang dipegangnya menghilang begitu saja. Ini. Xia Ruofei terkejut, bagaimana situasinya? Ling Qingsui memiliki ekspresi aneh di sampingnya, dia berkata, Ruofei, ini, dua Zhu Yuguo ini, sepertinya aku, menerimanya di ring penyimpanan. Xia Ruofei membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengarnya, dan berkata, apa? Qingsui, kamu mengatakannya lagi, aku mendengarnya kan? Aku hanya, baru saja menganggap kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Silakan mencoba jika kamu bisa memasukkan Zhu Yuguo ke dalam ring penyimpanan. Ling Qingsui berkata, saya tidak menyangka. Saya akan segera menerimanya. Benar-benar, Xia Ruofei tidak percaya. Yah, dua Zhu Yuguo ada di ring penyimpananku sekarang. Ling Qingsui berkata, haruskah aku menunjukkannya padamu? Xia Ruofei berkata dengan cepat, jangan. Jika Anda mengalahkan Zhu Yuguo dan kami tidak dapat mengambilnya kembali, bukankah itu tercengang? Serahkan saja padamu. Kemudian, Xia Ruofei berkata dengan wajah bingung, saya mencobanya setelah kami mengambil Zhu Yuguo di bawah tebing. Jelas tidak ada cara untuk menyimpannya di harta ajaib. Bagaimana keduanya bisa terjadi? Apa baknya? Aku juga tidak tahu. Ling Qingsui berkata, saya akan mencobanya. Saya tidak menyangka akan semudah itu untuk menerimanya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Entah itu serangga atau bukan, setidaknya kedua Zhu Yuguo ini benar-benar milik kita. Haha, pikiran itu tiba-tiba. Situasi barusan seperti gunung emas yang terbentang di depan Anda, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Benar-benar terasa gatal dan tidak nyaman. Selama Zhu Yuguo dapat disimpan di penyimpanan harta sihir, itu berarti harta itu harus diambil dari menara percobaan. Karena ruang penyimpanan senjata ajaib merupakan ruang kecil yang terpisah, meskipun cincin penyimpanannya dihancurkan, hanya akan menghancurkan ruang kecil tersebut. Tidak mungkin barang-barang di dalamnya kembali ke sisi Anda, mereka hanya akan jatuh ke dalam kekacauan luar angkasa. Mengalir. Selain itu, menara percobaan ini tidak mungkin menghancurkan harta ajaib semua praktisi yang memasukinya ketika mereka pergi. Bahkan jika seniornya gila, dia tidak akan terlalu panik benda. Jadi, benda apapun yang bisa disimpan di harta ajaib pada dasarnya bisa ditentukan, dan bisa dikeluarkan. Dapatkan dua Zhu Yuguo sekaligus, dan suasana hati Xia Ruofei dan Ling Qingsui tiba-tiba menjadi sangat indah, jadi tidak menyia-nyiakan pekerjaan. Terutama Ling Qingsui, dia kini dengan sepenuh hati berpikir untuk membantu Song Wei meningkatkan level kultivasinya, agar tidak membuat Song Wei merasa tidak nyaman karena kesenjangan yang besar di antara keduanya. Dan dengan Zhu Yuguo, jelas akan lebih mudah untuk meningkatkan kultivasinya. Xia Ruofei tentu saja sangat senang. Ada dua Zhu Yuguo, Song Wei hanya dapat mengambil paling banyak setengahnya, dan sisa Zhu Yuguo dapat dibagi menjadi 3 jika diambil untuk pembudidaya pemurnian Qi. Bahkan jika itu diberikan kepada seorang kultivator inti emas, satu saja sudah cukup, tidak semua orang bisa sekuat Xia Ruofei, dan separuh sisanya setidaknya dapat membuat budidaya seorang kultivator pemurnian Qi melonjak. Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan udara ungu, lelaki tua berjubah cian memandang ke arah Xia Ruofei yang tersenyum,
tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana pengaturan lelaki tua itu bisa membuatmu menjadi bayi kecil yang bisa melihat tembus pandang. Sayang sekali kamu sebenarnya ingin mencobanya, kalau tidak, hehe. Saat kita bertemu, sejujurnya, ekspresimu pasti sangat indah saat itu. Ada lebih dari selusin semut yang lolos dari jaring, dipisahkan oleh formasi api di sisi lain aula, dan mereka sangat ketakutan sehingga mundur dan tidak berani mendekat. Baru setelah Xia Ruofei menarik formasi, mereka perlahan bersandar lagi. Tentunya mereka diberi instruksi untuk menyerang mereka yang memasuki aula, agar mereka tidak mudah menyerah. Xia Ruofei tidak secara langsung melepaskan formasi untuk menghadapi semut-semut ini, dia juga ingin mencoba kekuatan mentalnya untuk ditingkatkan secara signifikan, terutama setelah basis budidaya juga menerobos ke tengah-tengah jin dan, apa perubahan kekuatan tempurnya. Peningkatan basis budidaya, Xia Ruofei secara alami memiliki persepsi objektif tentang kekuatannya sendiri, tetapi perubahan efektivitas tempur masih lebih intuitif dalam pertarungan sebenarnya. Rekomendasi, aplikasi mengejar buku yang saya gunakan baru-baru ini, membaca cache aplikasi, membaca offline. Dan jumlah semut ini tidak banyak, jadi Xia Ruofei ingin mencoba menyelesaikannya sendiri daripada mengandalkan formasi api. Jadi, dia memberi isyarat kepada Ling Qingsui untuk mundur sedikit, dan kemudian menawarkan pedang terbang Kushuang. Setelah kekuatan mental Xia Ruofei meningkat secara signifikan, kendalinya atas Kushuang Feijian menjadi lebih memuaskan. Melihat dia mengatur seni pedang secara diam-diam, ujung pedang Kushuang Feijian sedikit bergetar, berubah menjadi cahaya tajam di saat berikutnya. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di depan semut. Ada simfoni emas dan besi, dan pada saat itu, Kushuang Feijian telah melancarkan 7 atau 8 serangan terhadap semut, menusuk, memotong, menebas, serangan tersebut menimpa semut dari sudut yang berbeda. Namun semut tersebut hanya berhasil dipukul mundur beberapa langkah, dan muncul beberapa tanda putih di tubuhnya, dan ia tidak mengalami kerusakan yang serius. Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi tatapannya menyempit. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, kekuatan serangannya sudah sangat kuat. Bahkan rata-rata kultivator tingkat menengah jin dan akan mengalami kesulitan menahan serangan seperti itu, tetapi semut ini mungkin tidak dapat menghindar. Pedang terbang itu terlalu cepat, sudah terlambat untuk menghindar dan masih tidak menerima kerusakan yang berarti. Terlihat pertahanan fisik semut ini juga sangat ampuh. Agresivitas semut itu juga terstimulasi. Ia tidak punya waktu untuk mengelak. Pedang terbang Kushuang sangat cepat, dan jalur serangan ilmu pedang pria itu sangat rumit. Kecepatan bergeraknya lambat, meski ingin bersembunyi. Tidak bisa melarikan diri. Selain itu, meskipun kulit terluarnya tidak dipatahkan oleh pedang terbang Kushuang, setiap serangan pedang terbang sangat berat, namun keterikatan internalnya sangat terkejut. Beberapa serangan ini sebenarnya yang menyebabkannya menyakitkan. Awalnya, semut sedikit malu karena formasi api, tapi sekarang mereka terangsang oleh serangan Xia Ruofei, dan mereka mulai mengabaikannya. Mereka mencicit rambut mereka dan bergegas menuju Xia Ruofei, datang. Dan Xia Ruofei tidak berhenti menyerang, Kushuang Feijian melintasi busur misterius dan menikam semut dari ketinggian. Xia Ruofei hampir menghabiskan seluruh kekuatannya kali ini. Dan semut pun merasakan bahayanya. Kedua kaki belakangnya terbanting ke tanah, dan kecepatannya meningkat sedikit. Kushuang Feijian terjun ke udara dan langsung menembus tanah biru, memercikkan sedikit percikan. Xia Ruofei juga bersiap untuk ini. Serangan Kushuang Feijian baru saja gagal, dan pedang abadi Biyou yang tersembunyi di sampingnya telah terbang melewatinya. Meskipun dia tidak menggunakan taktik pedangnya untuk mengendalikan pedang terbang ini, Xia Ruofei menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Masih sangat menakutkan, pedang abadi Biyou mengeluarkan suara tajam menembus udara, dan menebas leher semut dengan parah. Semut itu baru saja melihat ke atas, dan pada jarak 3 atau 4 meter dari Xia Ruofei, pedang abadi Biyou bisa saja menyerang lehernya. Hanya mendengar suara anak ayam, leher semut dipotong dengan lubang besar, dan lukanya langsung disiram cairan berwarna hijau, menetes ke tanah dan mengeluarkan suara anak ayam. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Cairan hijau itu tidak tahu apakah itu darah semut, tapi sepertinya sangat beracun.
Leher semut dipotong dengan lubang besar, dan belum mati seluruhnya. Matanya yang menonjol bersinar dengan tajam, dan mulutnya yang menakutkan terbang menuju Xia Ruofei, dan cairan hijau mengalir ke arah Xia Ruofei dengan kecepatan yang sangat cepat. Reaksi Xia Ruofei juga sangat cepat, dia melepaskan perisai vitalitas untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama mundur dengan keras ke samping dan ke belakang dengan jari kakinya. Saat melewati Ling Qingsui, dia juga meraih pinggang ramping Ling Qingsui dan menuntunnya kembali. Cairan hijau tidak langsung diblokir di luar setelah bertemu dengan perisai vitalitas Xia Ruofei. Setelah hanya mendengarkan cibiran beberapa saat, perisai vitalitas Xia Ruofei terkorosi dan berlubang, dan cairan hijau tetap tidak berkurang, dan terus menembak ke arah lokasi di mana Xia Ruofei baru saja tinggal. Untungnya, Xia Ruofei telah melarikan diri tepat waktu, dan perisai pelindung Yuan Qi memainkan peran yang kurang lebih menunda. Kalau tidak, jarak hanya 3 atau 4 meter akan membawanya dalam sekejap mata. Selama dia sedikit ragu, cairan hijau akan menyembur ke tubuhnya. Xia Ruofei melihat cairan hijau jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara ayam, dan asap putih keluar, dan dia merasa takut untuk beberapa saat. Meskipun lantai biru istana Yun Xiao tidak berubah sama sekali, dia tahu bahwa ini adalah istana yang dibuat oleh para senior, dan secara alami dapat dengan mudah dilawan. Jika cairan hijau ini menimpanya, hasilnya mungkin tidak sama, meskipun dia tubuh fisiknya juga sangat kuat, dan basis budidayanya telah mencapai tahap tengah inti emas, tetapi sebagian besar akan terkorosi dan penuh teka-teki, dengan lubang. Wajah Xia Ruofei sedikit tidak berkelanjutan, dia sekarang telah menembus ke tengah inti emas, dan dia bahkan tidak dapat menangani seekor semut pun. Bukankah terlalu memalukan untuk menyebarkannya? Dia melambaikan tangannya, pedang abadi Biou di bawah kendali kekuatan mentalnya dan pedang terbang Kushuang yang dikendalikan oleh taktik pedang terbang menuju semut pada saat yang bersamaan. Dua pedang terbang, satu di belakang yang lain, mengelus luka di leher semut. Dengan akurat, pompa, berdebar. Dalam dua serangan ini, Xia Ruofei menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong kepala semut. Rongga leher semut menyemprotkan sejumlah besar cairan hijau, dan setelah bergerak-gerak di tanah beberapa kali, akhirnya ia terdiam. Ling Qingsui juga lulus ujian tingkat kedua dari menara percobaan, tetapi tingkat budidayanya hanya dalam periode pemurnian Qi, jadi tugasnya adalah membunuh 100 monster bintang utama. Di ruang menara percobaan tempat dia berada, monster bintang perantara mereka sangat sedikit, apalagi monster bintang tingkat lanjut. Ling Qingsui pernah bertemu dengan monster bintang perantara ketika melakukan misi tingkat kedua di menara uji coba, tetapi untungnya dia menemukannya dari jarak yang jauh pada saat itu, dan kebetulan medannya lebih kondusif untuk bersembunyi, dan itu berbahaya dan berbahaya, kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya nyawanya di lantai 2 menara percobaan. Oleh karena itu, segera setelah monster bintang perantara ini muncul, wajah Ling Qingsui sedikit berubah. Perbedaan ukuran antara monster bintang perantara dan monster bintang utama sangat besar, dan dia telah melihatnya dari kejauhan, jadi dia mengenalinya dalam sekejap, melirik keluar. Xia Ruofei berkata dengan tegas, "Qingsui, kamu harus menghindarinya dulu. Aku akan menangani mereka." Ling Qingsui secara alami memahami apa yang dimaksud Xia Ruofei. Meskipun dia tidak mengetahui keberadaan Link to Space, Xia Ruofei telah menggunakan Link to Space untuk melindunginya sekali di lantai 6 menara percobaan. Dia tahu bahwa Xia Ruofei memiliki senjata ajaib pelindung. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa dalam kasus ini, bersembunyi sendirian adalah pilihan terbaik, jika tidak maka akan mudah untuk menyeret Xia Ruofei kembali. Ling Qingsui mengetahui kecepatan monster bintang itu, jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Oke. Jika kamu terbang, kamu juga harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. Jangan khawatir." Xia Ruofei berkata dengan tenang. Kemudian, ketika pikirannya bergerak, terjadi hisapan di ruang Ling Tu. Ling Qingsui tidak melawan, dan segera diterima ke dalam ruang tersebut. Tentu saja, Xia Ruofei tidak ingin membeberkan keberadaan ruang Ling Tu, sehingga Ling Qingsui tetap diterima di ruang kecil yang ia atur di batas gunung dan laut. Area di sini tidak luas, dan ada kabut putih di mana-mana, dan Ling Qingsui tidak dapat melihat sekeliling. Kasus. Setelah membawa Ling Qingsui ke ruang Ling Tu, Xia Ruofei tidak lagi khawatir tentang masa depan, dan dia segera merasa tenang.
Ada secercah cahaya di matanya, dan ujung kedua pedang terbang itu sedikit bergetar, mengarah ke lebih dari 20 monster bintang yang bergegas mendekat. Xia Ruofei tidak secara langsung mengorbankan formasi pembunuhan, dia juga ingin melawan monster bintang dengan kekuatannya sendiri. Xia Ruofei belum pernah bertemu semut raksasa itu sebelumnya, jadi dia tidak memiliki pengalaman intuitif. Binatang bintang menengah telah bertarung langsung, dan sekarang dia bertemu dengannya lagi, dan dia secara alami akan membandingkannya dengan pertarungan pertama. Kecepatan monster bintang ini secepat sebelumnya, dan mereka bergegas ke Xia Ruofei dalam sekejap mata. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, menginjak gerakan kaki yang melayang, dua pedang terbang ditembakkan, mengarah ke monster bintang di depan. Binatang bintang ini jelas sedikit takut pada Fei Jian, dan dengan cepat mengubah arahnya untuk menghindarinya. Star Beast memang sangat fleksibel, langsung berubah arah saat berlari kecepatan tinggi, dan tetap tidak ada lag. Hanya saja ciri terbesar dari ilmu pedang pria adalah pengkhianatannya, jalur serangannya sulit dipahami, dan sulit membedakan mana yang salah dan yang benar. Jadi, monster bintang ini menoleh ke sisi kanannya untuk menghindarinya, tetapi pedang Kusuang Fei Jian telah menunggunya. Faktanya, serangan Kusuang Fei Jian yang tampaknya sengit hanyalah sebuah langkah yang salah. Setelah menelusuri busur, ia datang langsung ke kanan depan monster bintang itu. Pada saat yang sama, monster bintang itu berbelok ke kanan dengan gerakan kecepatan tinggi. Seolah-olah itu dikirim ke Jian Feng dengan sendirinya. Xia Ruofei tahu bahwa monster bintang itu juga tebal dan tebal, jadi tidak ada ruang tersisa sama sekali. Pedang ini sudah melakukan yang terbaik. Dengan kicauan, Kusuang Fei Jian memotong sisik keras dan otot kuat di dada monster bintang itu, meninggalkan luka besar di dada monster bintang itu, dan darah tiba-tiba mengalir keluar. Binatang bintang itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, dan pedangnya telah kehilangan efektivitas tempurnya. Senyuman muncul di mata Xia Ruofei, dan dia jelas merasa bahwa kekuatan serangannya jauh lebih besar daripada saat dia berada di lantai 2 menara percobaan. Tentu saja pukulan ini dapat menimbulkan efek seperti itu, dan juga merupakan akibat dari kombinasi banyak faktor. Setelah basis budidaya Xia Ruofei ditingkatkan, peningkatan kekuatan serangan secara alami menjadi faktor utama. Selain itu, monster bintang itu berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, yang setara dengan memukul pedangnya dengan kecepatan tinggi, dan kerusakan yang ditimbulkan secara alami lebih besar daripada saat ia diam. Jauh lebih besar, tapi bagaimanapun, pedang ini telah meningkatkan kepercayaan diri Xia Ruofei. Jejak darah mengalir dari sudut mulut monster bintang senior itu, dan jelas bahwa tinju berat Xia Ruofei telah menyebabkan banyak kerusakan padanya. Tentu saja, Xia Ruofei tahu betul di dalam hatinya bahwa, dengan tangan kosong, mengandalkan kekuatan daging untuk melakukan pukulan penuh, bahkan jika lawannya adalah monster bintang perantara, sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal pada lawan, apalagi monster bintang tingkat tinggi. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera mundur setelah terkena pukulan. Benar saja, nilai kemarahan monster bintang tingkat tinggi itu meningkat dalam jumlah besar sekaligus. Ia mengangkat rambutnya dan meraung dengan liar. Maka itu benar-benar tidak bisa ditahan. Kecepatannya dimaksimalkan, dan tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi bayangan. Xia Ruofei menukik. Xia Ruofei memiliki konsentrasi energi yang tinggi, dan juga mengerahkan kelincahan dan kelincahannya secara ekstrim, sambil mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan sengit dari monster bintang tingkat lanjut, sambil juga mengontrol apakah kedua pedang terbang itu akan menyerangnya secara diam-diam. Meskipun pertahanan monster bintang tingkat lanjut itu kuat, ia tidak tahan dengan pedang terbang yang menyerang bagian yang sama berulang kali. Kontrol Xia Ruofei sangat tepat, Kusuang Fei Jian dan Biou Xianjian menyerang secara bergantian, dan segera luka di punggungnya terbuka, dan darah mengalir keluar. Xia Ruofei tahu betul bahwa pertahanan dan kecepatan pemulihan monster bintang tingkat tinggi cukup luar biasa, jadi dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Saat terbang untuk menghindari pemusnahan monster bintang tingkat tinggi, Kusuang Fei Jian dan pedang peri Biou saling menyerang. Kemudian dia melukai lukanya dengan parah. Tiba-tiba lukanya bertambah sedikit dan setelah menembus armor skala keras, meskipun muskuloskeletal dari monster bintang tingkat lanjut juga sangat tangguh, kekuatan pertahanannya jelas tidak sebaik armor skala.
Monster bintang tingkat tinggi tidak ingin menghindarinya, tetapi pedang abadi Kushuang Feijian dan Biou juga sangat cepat, dan sudut serangan mereka sangat aneh. Selain itu, waktu Xia Ruofei sangat tepat, setiap kali kekuatan lama monster bintang senior habis. Sebelum kekuatan baru lahir, tubuh monster bintang akan menjadi kaku saat ini, meskipun sangat pendek, Xia Ruofei dapat menggenggamnya dengan tajam, dan berulang kali menyerang posisi yang sama dengan pedang terbang Kushuang dan pedang peri Biou. Serangan yang begitu tepat membuat monster bintang tingkat lanjut itu sengsara. Luka di punggungnya sudah sangat besar, tidak hanya aliran darahnya yang tidak terhenti, tapi juga berpengaruh pada aktivitasnya. Selain itu, Xia Ruofei terlalu licin. Hampir semua serangan monster bintang tingkat tinggi jatuh di ruang kosong. 1 atau 2 kali sepertinya tidak bisa dihindari, tetapi Xia Ruofei tiba-tiba menghilang dengan aneh, dan kemudian muncul lagi di dalamnya. Di belakangnya, dia terus menyerang lukanya dengan pukulan yang berat. Xia Ruofei secara alami menggunakan ruang peta spiritual, yang sedikit curang. Jika dia tidak dapat menghindari serangan itu, dia langsung bersembunyi di ruang peta spiritual alam Yuanchu, dan kemudian menggunakan perbedaan aliran waktu internal dan eksternal untuk secara akurat menemukan posisi pertahanan terlemah dari monster bintang tingkat lanjut. Keluar lagi. Dengan cara ini, serangan yang tak terhindarkan dari monster bintang tingkat tinggi itu tidak hanya akan gagal, tetapi luka di tubuhnya akan semakin parah. Binatang bintang tingkat lanjut secara alami ketakutan dan marah, dan terus mengaum dengan marah. Xia Ruofei dan monster bintang tingkat lanjut bertarung selama lebih dari 10 menit, dan memutuskan untuk mengaktifkan formasi. Alasannya sederhana, dia telah memverifikasi bahwa dia cukup kuat untuk menghadapi monster bintang tingkat lanjut. Jika dia baru saja memasuki lantai 2 menara percobaan, kecepatan reaksinya tidak akan bisa mengimbangi. Akan sulit untuk menghindari serangan dari monster bintang tingkat lanjut. Hal yang sama juga berlaku untuk serangan itu. Dengan kekuatan Xia Ruofei pada saat itu, mustahil untuk mematahkan pertahanan monster bintang tingkat tinggi itu. Sekarang, jika dia tetap berpegang pada taktik saat ini, dia memiliki kesempatan untuk membunuh monster bintang tingkat tinggi. Tentu saja, kecuali monster bintang tingkat tinggi itu tiba-tiba melarikan diri, menstimulasi 120% potensinya. Bagaimanapun, Xia Ruofei harus menghabiskan banyak waktu, dan masih ada bahaya tertentu. Dia masih mengerjakan lantai 7 menara uji coba. Secara alami, dia tidak ingin tumbuh dari cabang, jadi setelah berurusan dengan monster bintang tingkat lanjut untuk sementara waktu, dengan tegas memilih cara yang lebih aman. Dia bertarung dan mundur, perlahan-lahan bergerak ke arah barisan pembunuh yang terperangkap. Binatang bintang tingkat tinggi sudah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan dia tidak menyangka Xia Ruofei memiliki gerakan mematikan yang tersembunyi, jadi dia terus menekan setiap langkahnya. Segera Xia Ruofei mundur ke jangkauan formasi, dan monster bintang tingkat lanjut mengejarnya tanpa menyadarinya. Sosok Xia Ruofei mengelak, menghindari dampak dari monster bintang tingkat tinggi, dan kemudian membuat segel, dan formasi pembunuhan diaktifkan secara instan. Binatang bintang tingkat tinggi kehilangan targetnya sekaligus, dan dalam keadaan linglung, cahaya hitam dan tajam yang menyerang telah jatuh dari langit. Hal berikutnya sederhana, meskipun dampak dari monster bintang tingkat lanjut dapat menyebabkan kerusakan tertentu pada formasi pembunuhan yang terperangkap, kekuatan Xia Ruofei tidak lagi seperti dulu, jadi dia tidak hanya tinggal di luar formasi untuk mengendalikannya. Sebaliknya, saat meluncurkan serangan formasi, dia juga bersembunyi di dalam formasi, mengendalikan 2 pedang terbang untuk menyelinap menyerang monster bintang tingkat lanjut. Binatang bintang tingkat tinggi peduli tentang ini dan kehilangan yang lain, dan cahaya hitam dan tajam terus-menerus menimpanya, dan Kushuang Feijian dan pedang abadi Biou juga menggaruk luka di tubuhnya berkali-kali. Setelah beberapa saat, nyala api yang berkobar muncul di lukanya. Binatang bintang tingkat tinggi itu menjerit keras. Xia Ruofei dengan tenang mengendalikan serangan formasi, dan semakin banyak lampu buritan hitam menimpa monster bintang senior dengan padat. Setelah beberapa saat, monster bintang tingkat tinggi itu berubah menjadi bola api, terus-menerus jatuh ke tanah. Segera lolongannya perlahan melemah, dan kemudian tidak ada suara lagi. Xia Ruofei mengendalikan Kushuang Feijian, dan langsung memotong kepala monster bintang tingkat lanjut, dan kemudian menghentikan operasi formasi,
langsung mengumpulkan bahan formasi ke dalam ruang peta roh, dan pada saat yang sama memindahkan Ling Qingsui keluar dari peta roh ruang angkasa. Ling Qingsui melihat monster bintang tingkat tinggi yang telah dibakar menjadi bola, dan dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Xia Ruofei bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Ling Qingsui ketika dia bertemu dengan monster bintang tingkat tinggi tadi, jadi dia memasukkannya ke dalam senjata sihir perlindungan, dan dia tidak punya waktu untuk memberitahu Xia Ruofei untuk memperhatikan, untuk keselamatan. Oleh karena itu, Ling Qingsui kewalahan dalam 10 atau 20 menit. Detik seperti tahun, dia belum pernah melihat monster bintang tingkat tinggi di lantai 2 menara percobaan, tetapi karakteristik monster bintang tingkat tinggi sangat jelas. Sekilas, dia tahu bahwa itu jauh lebih kuat daripada monster bintang perantara, jadi dia tentu saja sangat mengkhawatirkan Xia Ruofei. Untungnya, waktunya tidak terlalu lama, Xia Ruofei telah mengakhiri pertarungan. Ling Qingsui terkejut saat menunjuk ke balok arang hitam yang tidak dapat lagi melihat apa itu, dan berkata, "Jika Fei, ini adalah monster bintang tadi. Bagaimana bisa terbakar seperti ini?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Orang ini agak sulit, saya menggunakan formasi." Oh, Ling Qingsui mau tidak mau menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Itu terlalu kejam." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, menggilingnya perlahan bisa membunuhnya, tapi aku tidak ingin mendapat komplikasi apapun, dan saya khawatir Anda akan khawatir jika memakan waktu terlalu lama, jadi saya memutuskan untuk bertarung dengan cepat." "Bukan begitu, aku mengkhawatirkannya," kata Ling Qingsui. Kemudian dia bertanya, "Bukankah monster bintang ini ada di lantai 2 menara uji coba? Bagaimana ia bisa muncul di lantai 7 menara uji?" Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya kira lantai 7 adalah ujian kekuatan komprehensif. Monster apapun di istana Yun Xiao ini mungkin muncul, kita harus berhati-hati." Pantas saja rewardnya harus diberikan sesuai dengan penilaian penyelesaian tugas. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, lalu dia berkata dengan ekspresi sedih, "Saya tidak dapat membantu Anda sama sekali, dan saya mungkin tertunda pada saat-saat kritis." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Lihat, Anda di sini lagi." Aku berkata, "Kamu tidak boleh sombong, kamu adalah pendukung terbesarku di sisiku. Dan dalam banyak kasus, peranmu tidak tergantikan. Bertarung, membunuh, dan membunuh sesuatu bukanlah sesuatu yang kamu kuasai tepat bagiku untuk menghadapinya. Selain itu, kamu juga menghadapi monster yang begitu kuat karena kamu melewati penghalang bersamaku. Jika kamu sendirian, ujiannya pasti diatur sesuai dengan kekuatanmu, jadi ngomong-ngomong, ini aku menyalahkan." Ling Qingsui tersenyum malu-malu, dan berkata, "Apa namanya? Aku tidak bisa melewati level ini sendirian, oke. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Pokoknya, semuanya sudah didapat sekarang, dan aku punya senjata ajaib untuk melindungimu. Saat kamu dalam bahaya, kamu bisa bersembunyi, dan aku tidak khawatir, bukan?" Xia Ruofei tersenyum dan menghibur, "Itu tidak berpengaruh." "Ya, jangan khawatir." Xia Ruofei lalu berkata, Ayo terus menjelajah." Oke, mereka berdua terus berjalan masuk. Setelah melewati aula ini, mereka sampai di alun-alun antara pintu masuk ketiga dan kedua. Kotak ini sedikit lebih kecil dari kotak sebelumnya. Tepatnya, ini bukan persegi, tapi lebih mirip persegi. Ini adalah taman dengan banyak paviliun dan paviliun, serta gumaman berita. Jalur melengkung menyatukan pemandangan ini. Setiap kali Anda mengubah arah jalan, Anda dapat melihat pemandangan yang berbeda. Ini adalah gaya khas perubahan pemandangan di Taman Jiangnan. Ling Qingsui tertarik dengan pemandangan di depannya. Dia mengagumi, tingkat desain taman ini sangat tinggi. Itu suatu keharusan. Penggarap selalu memperhatikan jalan alami langit dan bumi, dan bangunan serta taman yang dirancang tidak terlalu berasap dan dekat dengan alam. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tapi jangan sampai tersesat oleh keindahannya. Bahaya seringkali muncul dalam pemandangan seperti itu. Begitu, Ling Qingsui tersenyum malu dan berkata, "Aku hanya berpikir, andai saja kita punya rumah seperti itu." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, "Apakah kamu ingin tinggal di istana? Apakah kamu ingin menjadi seorang ibu? Tidak menarik tinggal di istana, begitu tinggi dan kosong."
Ling Qingsui berkata dengan bibir melengkung, tapi taman seperti ini sangat nyaman. Mendengarkan musik, bubble tea, mengagumi keindahan taman, menikmati semilir angin. Ada gigitan nyamuk, mungkin ada tikus. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kulit Ling Qingsui tiba-tiba menegang, lalu dia menyerang Xia Ruofei dan berkata, "Mengapa kamu begitu mengerikan?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Apa yang Anda bayangkan adalah puisi dan jarak, dan saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa hidup lebih dari sekadar berada di depan Anda. Coba pikirkan, ada begitu banyak tanaman di sini, dan aliran sungai adalah sangat lembab, dan tidak ada ular, serangga, tikus, dan semut. Apalagi di musim panas, ketika ada bangunan bambu yang berangin, apakah nyamuknya bisa berkurang?" Ling Qingsui tidak bisa menahan gemetar sedikit ketika dia memikirkan adegan Xia Ruofei, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xia Ruofei dengan malu, dan berkata, "Omong kosong. Ini adalah kekuatan para senior. Mungkinkah ada ular, serangga, tikus, dan semut di istana yang tercipta?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Mengapa tidak? Saat pertama kali kita memasuki istana, bukankah kita bertemu dengan sekelompok semut? Dan mereka masih semut yang sangat besar," kata Xia Ruofei sambil menunjuk ukuran semut itu. Ling Qingsui berkata, "Itu bisa saja sama." Set, Xia Ruofei tiba-tiba membuat isyarat diam. Ling Qingsui dengan cepat menutup mulutnya, melihat sekeliling dengan gugup, dan kemudian melihat ke arah Xia Ruofei. Saya melihat Xia Ruofei mendengarkan sebentar, kemudian melepaskan energi mentalnya, dan kemudian bertanya sejenak, "Qingsui, apakah kamu baru saja mendengar langkah kaki?" Suara Ling Qingsui sedikit bergetar, dan berkata, "Tidak. Apakah ada yang salah?" "Oh." Xia Ruofei berkata sambil mengangkat bahu, "Aku juga tidak mendengarnya." Setelah berbicara, dia berjalan ke depan dengan mudah. Ling Qingsui membeku beberapa saat, dan kemudian menyadari bahwa dia terpengaruh oleh Xia Ruofei lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Xia Ruofei, apakah kamu ingin hidup lagi? Kamu berani menggoda ibuku yang sudah tua?" Setelah selesai berbicara, dia bergegas menyusul, meraih pakaian Xia Ruofei, dan hendak memukuli Xia Ruofei. Xia Ruofei sedikit meronta, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, "Qingsui, dengarkan untuk kembalilah." Ling Qingsui berkata dengan malu, "Kamu benar-benar mengira aku bodoh. Kamu membodohi lagi dan lagi. Aku tidak berbohong padamu kali ini." Xia Ruofei membuat gerakan diam dan menunjuk ke kanan depan. Ada tanaman hijau rendah. Sekilas, tidak ada yang salah dengan itu, tapi sekarang sedikit bergetar, dan tidak ada angin sama sekali. Ling Qingsui juga menyadari ada yang tidak beres. Kali ini bukan lelucon. Dia melihat ke pohon kecil itu, ekspresinya menjadi sedikit gugup, dan pada saat yang sama dia melepaskan pakaian Xia Ruofei. "Jika Fei, bagaimana situasinya?" Ling Qingsui bertanya dengan lembut. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan takut, mari kita tanggapi perubahan dengan hal yang sama." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melepaskan kekuatan mentalnya dan meregangkan tubuh menuju hutan kecil. Setelah kekuatan mental menyapu semak kecil, hati Xia Ruofei sedikit menegang oleh umpan balik tersebut, dan dia hanya punya waktu untuk berbisik, "Qingsui, rilekskan pikiranmu, jangan melawan." Pemahaman diam-diam Ling Qingsui dan Xia Ruofei masih sangat tinggi. Setelah Xia Ruofei selesai berbicara, dia membawa Ling Qingsui langsung ke ruang Lingtu, dan itu hanya sekejap mata sebelum dan sesudahnya, dan Ling Qingsui benar-benar menyerah, tanpa ragu-ragu dalam keseluruhan proses. Dalam lampu listrik dan batu api ini, Xia Ruofei sudah dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan mental yang kuat dari arah semak-semak kecil, dan kemudian dia merasakan bahwa dunia sedang berubah, dan lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah secara drastis.